Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat At-Taubah ayat 90, halaman 201, At-Taubah ayat 90. Di ayat 90 dan beberapa ayat berikutnya ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seorang muslim, seorang mukmin itu meminta izin, meminta izin manakala ada udzur, ada halangan. Tentu izin dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, ya. Sekali lagi, manakala ada halangan untuk tidak bisa ikut serta dalam perjuangan umat Islam. Sekali lagi, dalam perjuangan umat Islam. Nah, di sini dikatakan ayat 90 ini wajah dan telah datang. Siapa al-mu'adziruna? Yaitu orang-orang yang mengajukan izin, ya. Orang-orang yang mengemukakan izin, meminta izin. Minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Arab. Maksudnya al-A'rab di sini adalah orang-orang Arab yang ada di sekitar kota Madinah atau di pinggiran kota Madinah. Itu yang sering disebut dengan orang-orang Arab Baduy, orang-orang Arab pegunungan, yang sering digambarkan bahwa mereka itu memiliki beberapa ciri, ya. Di antaranya itu adalah barangkali karena jauh dari perkotaan, gitu. Jauh dari pusat peradaban. Itu seringkali dalam sopan santun, gitu ya, kurang begitu terdidik, gitu. Atau mungkin dari segi keluasan ilmu pemahaman pun kurang begitu luas, gitu. Dan mereka dikenal dengan orang-orang yang memiliki sikap tegas, gitu, kayak memiliki sikap tegas bahkan keras. Nah, mereka telah datang, orang-orang Baduy itu, kepada Rasulullah SAW beberapa saat menjelang perang Tabuk, Pak. Untuk apa? Liyu'dzana, supaya, gitu, yu'dzana, diizinkan, lahum, bagi mereka, gitu. Diizinkan apa, gitu. Ini kan ada kalimat yang diijaz ini, Pak, yang diringkas, yaitu agar mereka diizinkan
Al-khalaif. Nah, kemarin kita sampaikan al-khalaif itu adalah orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang, ke medan Tabuk. Jadi mereka minta izin agar diizinkan oleh Rasulullah supaya mereka itu tidak ikut serta berangkat ke medan Tabuk. Jadi kalau dipetakan begini, Pak. Pada saat perang Tabuk itu, waktu itu ada 4 kelompok manusia. Pertama, ada manusia-manusia yang ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk berangkat ke medan Tabuk itu, mereka sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati dengan sukarela gitu, dengan penuh keseriusan, dengan penuh semangat itu. Betul-betul mereka itu bahagia dengan adanya seruan Allah dan Rasulnya gitu. Ada manusia-manusia yang diseru oleh Allah dan Rasulnya pada saat itu, mereka itu tidak bisa ikut serta gitu, dengan alasan yang jelas, Pak, dengan alasan yang benar gitu. Bahkan mereka pun mengemukakan alasannya itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, ketulusan. Nah, ada juga di kalangan masyarakat Arab, masyarakat Madinah, yang diseru oleh Rasulullah untuk berangkat ke medan Tabuk itu, mereka datang menemui Rasulullah meminta izin agar diizinkan oleh Rasulullah tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Tapi alasan mereka itu bohong gitu, alasan mereka itu dibuat-buat. Ada juga yang keempat itu, ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk berangkat ke medan Tabuk itu, mereka tidak berangkat dan juga tidak minta izin kepada Rasulullah SAW. Jadi jangankan berangkat, minta izin pun tidak gitu. Nah, dua kelompok itu boleh dibilang ya, kelompok yang baik gitu. Sementara 2 kelompok itu kelompok yang buruk, Pak. Nah, ini digambarkan begini. Jadi pada saat itu ada orang-orang yang datang menemui Rasulullah meminta izin agar diizinkan oleh Rasulullah SAW mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Nah, yang meminta izin ini tadi ada 2. Ada yang meminta izin dengan alasan yang syar'i, dengan alasan yang benar. Nah, biasanya orang seperti ini atau tipe orang seperti ini, mereka itu ketika meminta izin itu betul-betul dibarengi dengan penyesalan gitu. Penyesalan tidak bisa ikut serta gitu. Betul-betul dibarengi dengan merasa bersalah gitu. Merasa bersalah, tidak bisa ikut serta itu. Atau karena ketidakikut sertaannya itu, biasanya mereka itu memberikan kontribusi yang lain gitu. Minimal memberikan semangat, malah memberikan dorongan, memberikan doa untuk keselamatan, kelancaran, kemudahan perjuangan umat Islam.
Nah itu biasanya orang yang minta izin tapi dibarengi dengan keikhlasannya seperti itu, Pak. Tapi ada juga yang datang menemui Rasulullah itu minta izin sementara uzur atau alasan yang mereka kemukakan itu tidak syar'i gitu. Bukan alasan yang dibenarkan. Dan biasanya orang seperti itu disertai dengan kebohongan-kebohongan. Bahkan tidak jarang orang seperti itu menghasut gitu ya, menggembosi, mematahkan semangat umat Islam, menakut-nakuti di belakang gitu. Jadi ikut tidak gitu, membantu tidak, yang ada malah ngoceh kayak terus gitu. Ini hati-hati Pak nih, kalau kita sering ngoceh terhadap perjuangan umat Islam, boro-boro nggak bantu, ngoceh ya terus, itu pertanda dalam diri kita ada kemunafikan itu, Pak. Ada kemunafikan. Jadi kalau ingin menilai diri kita ini ada kemunafikan atau tidak, itu loba ngomong gitu kan, tapi nggak bantu hente gitu. Wako ada, nah ini yang lebih parah lagi ini nih, wako ada. Dan mereka duduk-duduk, waqo ada dan duduk-duduk siapa? Alladzina orang-orang kadzabu yang mendustakan Allah wa rasulah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah disinilah Pak satu pentingnya kita itu meminta izin Pak dalam hal-hal yang barangkali kita tidak bisa ikut serta di dalamnya dalam perjuangan umat Islam. Nih kalau kita tarik Pak nih ke konteks yang lebih sederhana, yang lebih ringan aja. Jangan dulu kepada konteks perang lah Pak, berat teuing gitu, berat teuing. Ini untuk perjuangan memajukan Islam yang sederhana aja mungkin di masyarakat kita hari ini gitu. Atau mungkin di kantor gitu Pak ya, kan mungkin ada program-program keagamaan gitu. Atau di masjid kan banyak tuh program-program keagamaan. Lalu kita tidak bisa ikut serta untuk membantu, mendukung gitu Pak, mensupport gitu. Ya paling tidak kita itu meminta izin Pak, maaf gitu saya lagi ada halangan, saya tidak bisa ikut serta gitu, saya tidak bisa bergabung gitu. Itu kan akhlak seorang mukmin Pak. Walaupun tentu idealnya diutamakan Pak, diusahakan kita itu bisa ikut serta di dalamnya, bisa menghadiri di dalamnya. Dan sebetulnya sikap seperti itu akan berbanding lurus dengan nanti perlakuan orang lain terhadap diri kita. Dulu saya ketika kuliah gitu hampir dikatakan tidak pernah absen gitu, tidak pernah tidak hadir. Sebetulnya sederhana alasan saya itu, kalau saya ingin dihargai orang lain, saya harus menghargai orang lain. Walaupun kalau saya perhatiin banyak kan profesor itu yang sudah uzur gitu Pak, profesor yang usianya sudah 70 tahun gitu ya, ya jalannya sudah pakai tongkat gitu Pak, sudah pakai tongkat, mungkin ingatannya pun sudah terganggu. Ya dalam rangka menghargai ya saya hadir aja gitu, hadir.
Tadi alasannya kalau kita ingin dihargai, kita pun harus menghargai. Malah saya kalau mau memulai ajaran baru itu kontrak perkuliahan, itu suka bikin tuh kontrak perkuliahan dengan mahasiswa ya. Kalian semua akan saya berikan nilai A gitu, dengan syarat, nah itu. Yang paling utama itu syaratnya itu hadir gitu. Satu kali aja tidak hadir gitu, kecuali ada keterangan dokter, hilang tuh nilai A itu. Itu dalam rangka mendidik itu aja ya, kedisiplinan gitu Pak. Termasuk kepada para pengajar, kepada dosen saya bikin kontrak juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diusahakan bisa mengajar dengan serius, kehadiran dengan serius. Kalau sering bolos, nanti saya jadwalnya saya kurangi, bahkan mungkin tidak saya berikan jadwal mengajar. Itu saya dengan dosen itu suka begitu di awal perkuliahan itu. Itu dalam rangka mendisiplinkan hidup. Itu untuk perjuangan yang sifatnya sederhana, yang sifatnya ringan lah, sebelum kita masuk kepada perjuangan yang besar, yang sesungguhnya. Jadi kalau hari ini Pak kita sering tidak ikut serta dalam perjuangan untuk memajukan Islam dan umat Islam yang sifatnya ringan, apalagi kalau untuk perjuangan untuk memajukan Islam dan umat Islam itu yang berat, yang resikonya nyawa, itu lebih dipastikan tidak akan bisa hadir. Itu mengukur diri seperti itu aja gampang kan Pak. Nah apa ancaman Allah itu? Sayusibu asoba musibah itu Pak. Sa nanti Pak itu. Jadi kalau ada sa itu menunjukkan darab itu keterangan waktu. Kapan waktunya itu? Nanti itu. Jadi sayusibu nanti akan menimpakan siapa, atau akan ditimpakan, akan dikenakan alladzina kepada orang-orang yang kafaru, yang kafir, minhum di antara mereka, adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Apa siksa yang sangat pedihnya itu? Di dunia Pak, mereka akan ditimpa kekalahan, akan ditimpa kemunduran, akan ditimpa penindasan. Terlebih-lebih kelak di yaumul akhir Pak, terlebih-lebih kelak di yaumul akhir. Dalam hidup kan seperti itu Pak, dalam hidup seperti itu. Kayak beginilah, kalau Masjid Muhajirin ini mau makmur, mau maju, nah siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan dan memajukannya. Tapi kalau jamaahnya banyak tidak ikut serta dalam program-program untuk memajukan Masjid Al-Muhajirin, nyerek maju kumaha tuh Pak kan gitu. Dan maju dan mundurnya masjid ini kan tergantung jamaahnya di sini gitu. Nah, kan gitu. Jadi kalau kita sering berkaca kepada Masjid Nugus Mararaju gitu Pak, masjid naon itu teh Joko Karyan gitu teh. Oh infaknya begini, tinggal ditanya karena diri orang, aya orang infak tara kan gitu. Lamun hayang kitu berarti orangnya kudu kitu gitu kan, seperti itu Pak. Wah jamaahnya begini, kegiatannya begini ya gitu.
kitanya mau nggak seperti itu, kan begitu. Kalau kitanya tidak mau seperti itu ya susah. Ayat 91, laisa, tidaklah. Nah ini tidaklah apa gitu. Nah di tengah-tengah nih pada baris kedua ada kata harajun tuh. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardo wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Nah itu. Jadi kalau dalam susunan bahasa Arab biasanya begini, laisa harajun. Nah itu. Tidaklah berdosa gitu. Ada orang-orang nih yang uzurnya dinilai syar'i, alasan mereka minta izin kepada Rasulullah itu dinilai syar'i, dibenarkan, sehingga mereka dinilai oleh Allah, dipandang itu tidak berdosa. Siapa mereka itu? Nah, jadi laisa 'alad du'afa'i, bagi orang-orang yang du'afa, bagi orang-orang yang lemah. Nah, siapa orang-orang yang lemah itu? Satu nih Pak, wanita, itu wanita, perempuan. Perempuan itu dipandang dari sisi fisik berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau kita tidak mau ikut serta dalam perjuangan itu teh ibarat ini, ibarat perempuan itu Pak, perempuan. Dulu waktu saya mesantren itu Pak, waktu saya mesantren pernah ada teman saya itu diganggu di terminal oleh preman terminal itu, dipukulin lah sampai babak belur itu. Ketika pulang pesantren kata ustadznya itu, besok kita kerahkan semua santri ke terminal gitu. Yang tidak mau berangkat pakai androk saja, pakai lipan katanya. Berangkat tuh semuanya itu ke terminal itu. Dicari tuh preman itu sampai ketemu. Nah, jadi yang boleh minta izin untuk tidak ikut serta dalam perjuangan itu pertama adalah kaum perempuan itu Pak. Yang kedua anak-anak, anak kecil. Kemudian yang ketiga aki-aki yang sudah lanjut usia. Jadi orang-orang yang sudah aki-aki itu kalau ada seruan untuk pergi berjuang lalu mengemukakan udzur, tentu dengan baik ya, izinnya dengan baik, dengan tulus, dengan jujur, itu memang oleh Allah diberikan ini dispensasi Pak, diberikan toleransi oleh Allah itu untuk minta izin tidak ikut serta, karena mereka masuk kelompok du'afa dari sisi fisik Pak, dari sisi fisik gitu. Meureun lamun erek nangtung gen lila gitu Pak gitu nya, kudu di ngembing heula kana naon, kana dinding gitu. Totong boroni ngelumpat meureun leumpang ge pan geus agak susah. Nah, itu diberikan izin itu yang seperti itu untuk perjuangan-perjuangan yang memerlukan kekuatan fisik ya. Tapi kalau untuk perjuangan-perjuangan yang ringan, yang sederhana Pak, kayak sholat 5 waktu gitu. Ya kan masih kena bisa sholat 5 waktu betul. Kayak menuntut ilmu eta mah kan masih kena bisa. Dulu itu diizinkan oleh Rasulullah, mereka disebut du'afa itu karena perjuangannya berangkat ke medan Tabuk, lain berangkat ke Masjid Muhajirin lain.
ke medan Tabuk itu. Yang kedua, wala dan tidak pula alal mardo, tidak pula berdosa gitu Pak. Jadi harajunnya satu kali aja tadi. Dan tidak pula berdosa kepada siapa? Yang kedua, alal mardo, kepada orang-orang yang sakit. Tentu sakit di sini adalah sakit yang menjadikan seseorang itu tidak bisa berangkat ke medan perang. Mungkin pincang gitu Pak. Itu jelas itu nggak bisa tuh. Yang kedua mungkin buta gitu Pak, buta. Ya sakit-sakit kayak begitulah Pak. Atau sakit dalam itu sakit berat Pak. Nah, aringan saukur sakit na umpamana nyeri cinggir gitu Pak, eta kan beda deui eta. Mata lamun sakit nangan saukur non teu parurun dahar eta beda deui kan. Yang ketiga, wala dan tidak pula alal ladzina, tidak pula berdosa nih, kelompok yang ketiga yang dimaafkan oleh Allah itu. Jadi wala dan tidak pula berdosa alal ladzina terhadap orang-orang yang la yajiduna tidak mendapatkan ma yungfikun, ma apa yungfikun yang bisa mereka infakkan. Baru ada muncul nih harajun. Nah itu Pak, jadi laisa harajun nih kalau di rumah susunannya dalam bahasa Arab nih. Ini kan bahasa Al-Quran ini Pak, jadi kadang beda tuh kaidah Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Kalau dalam kaidah bahasa Arab begini, laisa harajun ala du'afa wala alal mardo wa ala alal ladina la yajiduna ma yunfikun. Jadi tidak pula berdosa bagi orang-orang yang tidak memiliki harta yang bisa mereka infakkan gitu Pak. Karena kan perjuangan terlebih-lebih perang itu kan perlu bekal. Mungkin mereka tidak punya logistik untuk dibawa ke medan perang. Karena kan jarak ke medan Tabuk itu kan jauh Pak tuh. Sekitar 1000 km tuh dari Madinah itu, 1000 km. Atau mungkin tidak punya ini persenjataan yang bisa mereka bawa, atau mungkin tidak punya peralatan yang bisa mereka bawa. Nah, bagi orang seperti itu tidak mengapa tidak ikut serta Pak. Kenapa? Kalaupun berangkat kan nanti akan memberatkan orang lain Pak, akan membebani orang lain. Cuma kalau orang sakit berangkat ke medan perang kan kalah ngariweuhkeun gitu Pak. Cuma lamun orang anak kecil berangkat ke medan perang itu kan kalah ngariweuhkeun gitu. Atau mungkin orang yang tidak punya bekal sedikit pun berangkat ke medan perang itu kan malah membebani gitu. Nah, tapi di sini ada syaratnya nih Pak nih, dikatakan tidak berdosa itu ada syaratnya. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Apa? Idza apabila nasohu. Nasohu itu ini kata mustarok nih. Jadi kata yang memiliki beberapa arti. Satu, bisa diartikan nasohu itu ikhlas. Yang kedua, nasohu itu bisa diartikan ini jujur. Yang ketiga, nasohu itu bisa diartikan memberi masukan yang benar Pak. Nasihat Pak, nasihat. Yang namanya nasihat itu harus dibarengi dengan ketulusan,
dengan keikhlasan, dengan kebenaran. Memberikan nasihat itu kan memberikan masukan, Pak, memberikan masukan. Jadi dalam hadis dikatakan begini, ad-dinu nasihah, itu agama itu, Islam itu merupakan nasihat. Untuk siapa? Waktu itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman, untuk siapa? Rasul menjawab, satu, lillahi, untuk Allah. Bagaimana agama nasihat untuk Allah gitu? Kan agama itu milik Allah itu. Maksudnya agama nasihat untuk Allah itu bahwa kalian harus memperjuangkan agama, membela agama, memajukan agama. Yang kedua, wali kitabihi, untuk kitabnya. Dikatakan agama itu nasihat untuk kitab suci Al-Quran, artinya bahwa kita itu harus menjaganya dan mengamalkannya. Yang ketiga, untuk wali rasulihi, untuk Rasulullah, membelanya, mengikutinya, mentaatinya. Yang keempat, walil mukminin, agama itu nasihat bagi orang-orang beriman. Yang kelima, walin nasi kafatan, agama itu nasihat untuk manusia seluruhnya. Nah, jadi syaratnya itu orang itu dibenarkan minta izinnya apabila minta izinnya itu dibarengi dengan keikhlasan, ketulusan, kejujuran itu. Dan nanti akan kelihatan, Pak, kelihatan orang yang minta izin dengan tulus, ikhlas, dengan minta izin yang dibuat-buat. Jadi apabila nasahu, mereka ikhlas, mereka tulus, mereka jujur lillahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alal muhsinina min sabil, ma tidaklah alal muhsinina, bagi orang-orang muhsin, min sabil, jalan, Pak. Ini ada dua penafsiran nih. Penafsiran pertama, tidak ada jalan bagi kita gitu untuk menyalahkan orang-orang yang baik, yang benar, yang jujur ketika mereka minta izin untuk tidak ikut serta. Tidak boleh disalahkan itu, Pak, tidak boleh disalahkan. Indikatornya tadi, mereka lemah, mereka sakit, mereka tidak punya bekal, dan mereka pun minta izin dengan baik. Penafsiran yang kedua nih, ma'alal muhsinina min sabil, itu adalah bahwa mereka tidak ikut serta itu bukan mereka tidak mau, tetapi mereka tidak punya jalan untuk bisa ikut serta dalam perjuangan itu. Ini asa beda suara itu ketingnya. Wallahu, dan Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, dan Maha Penyayang. Nih lihat, Pak, ujung ayatnya beda dengan ayat 90 tadi. Kalau ayat 90 ada ancaman tuh, sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, itu ancaman. Kenapa? Karena mereka minta izinnya itu dibarengi dengan kebohongan. Uzur yang mereka kemukakan tidak syar'i. Cara mereka minta izin pun itu tidak beradab, tidak berakhlak. Tapi ayat 91 di ujungnya, wallahu ghafurur rahim, justru Allah itu memberikan ampunan dan menyayangi mereka.
Karena apa? Karena mereka itu alasannya syar'i. Kemudian yang kedua, mereka minta izinnya pun dengan tulus, dengan ikhlas. Kemudian ayat 92. Nah, wala dan tidak pula apa gitu. Tadi wala harajun itu Pak. Harajunnya diulang lagi tuh. Dan tidak pula berdosa gitu. Alal ladzina terhadap orang-orang yang idza apabila ma'atauka, apabila mereka datang kepadamu, litahmilahum, li agar supaya tahmilahum, kalau menggunakan ta itu menunjukkan engkau, agar supaya engkau membawa hamil itu kan membawa kandungan, agar supaya engkau membawa mereka. Kulta lalu engkau menjawab wahai Nabi Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapati ma sesuatu ahmilukum yang bisa membawa kalian, mengikut sertakan kalian alaihi kepadanya. Tawallawna, lalu mereka itu pulang Pak, mereka pulang. Wa a'yunuhum, sedangkan mata mereka tufidu minad-dam'i, itu sampai meneteskan air mata Pak. Hazanan, karena merasa sedih, alla yajidu mayungfikun, karena mereka tidak mendapati atau tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan. Jadi pada saat itu begini nih, dari kalangan sahabat itu, dari kalangan masyarakat Madinah, ketika ada seruan untuk berangkat ke medan Tabuk itu, ada mereka itu laki-laki bukan perempuan, orang dewasa bukan anak-anak, bukan aki-aki, tidak sakit juga Pak, tidak sakit, badannya sehat itu, tapi mereka tidak punya bekal untuk berangkat ke medan Tabuk gitu. Datang tuh mereka menyengaja meluangkan waktu datang menemui Rasulullah dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, dibarengi dengan sopan santun. Ya Rasulullah, kami itu ingin ikut ke medan Tabuk. Serius ini, mereka bilang ingin ikutnya itu serius, tapi kami tidak punya bekal gitu. Ada yang mengatakan mereka jangankan kendaraan kuda, sandal pun tidak punya. Atau kan Pak, menempuh perjalanan 1000 km pakai sandal mah tuh mal kuatin dampal kakinya. Sampai itu pun tidak punya tuh, sandal itu tidak punya. Lalu meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah itu menyediakan sandal, menyediakan perbekalan untuk mereka. Rasulullah itu sudah umumkan itu kepada para sahabat yang lain, barangkali ada yang bisa membantu membekali mereka yang ingin berangkat ke medan Tabuk tapi tidak punya bekal. Tapi tidak ada sahabat itu yang bisa membantu mereka, karena kan perbekalan mereka pun sudah dikerahkan, itu sudah dikerahkan semuanya untuk membekali perjuangan ke medan Tabuk. Jadi lamun dibahasakan kita Pak, di rumah teh udah dikuras gitu. Kan itu baru saja pulang dari perang Hunain, belum sempat mengumpulkan dana lagi, belum sempat bekerja mengumpulkan biaya untuk ke medan Tabuk.
Jadi udah habis tuh. Maka ketika ada orang-orang yang datang kepada Rasulullah agar dibiayai, dibekali berangkat ke medan Tabuk, waktu itu tidak ada sahabat yang bisa membantu. Nah, mereka itu pada saat itu ketika mendengar kata Rasulullah, maaf kami tidak bisa membantu kalian, tidak bisa membekali kalian, kalian tidak perlu pergi ke medan Tabuk, tidak mengapa kalian tidak pergi ke medan Tabuk. Kembali itu hati mereka sedih, Pak, sambil meneteskan air mata. Itu ciri seorang mukmin itu seperti itu. Jadi ketika tidak bisa ikut serta dalam perjuangan memajukan Islam dan umat Islam, muncul tuh penyesalan, muncul kesedihan. Maka tadi saya jangan jauh-jauh ketika kita tidak bisa ikut serta dalam memakmurkan Masjid Muhajirin, muncul nggak penyesalan dalam diri kita gitu? Muncul nggak kesedihan dalam diri kita? Tuh batur mah gitu, saya teh lain teh hayangan kumahanya itu gitu. Saya teh lain teh hayangan kumaha deui teh, duit teu boga, waktu ogen teu boga gitu dah. Kulantaran hirup teh sibuk pisan, pangabutuh teh loba pisan gitu. Hayang nama hayang. Nah, datang gitu. Datang ke ketua DKM minta izin punten gitu. Kita abi teh gaduh gitu tuh ai cai gelas mah gitu 10 siki gitu udah teh hoyong lain teh hoyong leuwih gede gitu. Nah, itu kan etika, Pak, etika dalam hidup, dalam bermasyarakat. Ya kadang orang teh bebejahan teh izin teh ketika teh diajakan jemedut baper gitu. Jadi hidup itu jangan baperan, Pak, tapi harus berperan gitu. Baperan tidak boleh, berperan bagus itu, Pak. Kita lanjutkan. 93. Innama sesungguhnya as-sabilu, jalan itu. Nah, makanya tadi tuh Pak tuh ayat 92, ayat 91 tuh. Ma'alal muhsina min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang ihsan, orang-orang yang baik. Tapi ada jalan, Pak nih. Innamas sabilu, sesungguhnya ada jalan atau bolehnya kita menyalahkan. Siapa yang disalahkan itu? Alal ladzina, terhadap orang-orang yasta'dzinuka, yang meminta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad, wahum, sementara mereka itu agniya, orang-orang kaya, Pak. Jadi tadi ada yang datang kepada Nabi Muhammad itu, tapi mereka itu orang kaya, mereka itu orang sehat, orang kuat, orang banyak duit, minta izin tidak ikut serta. Maka orang seperti itu boleh disalahkan itu. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk minta izin tidak ikut serta. Tidak ada alasan. Jadi agnia di sini maknanya luas, Pak. Paling tidak tadi kaya dalam hal fisik, Pak, kuat fisiknya. Yang kedua, kaya dalam hal kesehatan, dia tidak sakit. Yang ketiga, kaya dalam harta, dia punya bekal. Bagi orang ketiga orang ini tidak ada alasan untuk tidak ikut serta, tidak ada alasan untuk memohon izin. Radu, nah mereka ridho, bi ayyakunu, untuk tetap berada ma'al khawalif, bersama orang-orang yang tidak ikut serta, bersama orang-orang yang tertinggal, bersama dengan orang-orang yang duduk-duduk.
Wa Allahu, dan Allah menutup ala qulubihim, terhadap hati mereka, fahum la ya'lamun, sementara mereka itu tidak mengetahui. Jadi sebetulnya begini nih Pak, ketika seringnya seorang muslim nih, ketika seringnya seorang muslim tidak ikut serta dalam perjuangan memajukan Islam dan umat Islam, mungkin sepintas bagi dirinya untung gitu. Untung sepintas itu, seperti untung Pak. Tapi sebetulnya dia itu rugi. Secara perlahan Allah itu menutup hatinya, menutup rasa simpatinya, menutup rasa empatinya, menutup kepekaan hatinya, sehingga lambat laun itu semakin menjauh. Abailah Pak, acuhlah terhadap perjuangan umat Islam, terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, ketika sudah semakin jauh, akhirnya akan membenci Islam juga itu Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.